Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ruslan Ditya dari kelas STMA dengan NPM 220827831. Di sini saya akan menjelaskan lab compensation dan payroll pada O216. Langkah pertama yaitu kita harus duplikat database. Caranya kita masuk ke bagian localhost Odoo kita. Habis itu kita klik select di bagian database-nya dan kita klik manage database. Terus kita duplikat database pada lab sebelumnya, yaitu yang kemarin tuh time off. Kita klik duplikat di sini, nanti akan muncul master password, kita isi, dan new name-nya itu payroll. Terus jika udah, biarkan neutralize-nya di unchecklist, terus klik tombol continue. Di sini saya sudah membuat duplikat database-nya itu payroll, maka saya langsung menuju ke database-nya. Terus langkah kedua, maaf, sebentar. Langkah kedua yaitu aktivasi modul payroll dan payroll accounting. Di sini aktivasinya kita menggunakan akun administrator. Terus kita menuju apps dan kita klik payroll. Nah, kita X di sini nanti kita install di sini modulnya dan untuk yang sebelah kanan juga diinstal. Sini saya sudah menginstal atau mengaktifnya, maka dia tulisannya installed dan juga installed di sini. Terus yang kemudian langkah tiga adalah konfigurasi hak akses employee pada modul payroll. Di sini kita akan ubah hak akses HANA, di mana kita bisa masih dengan akun administrator. Terus kita klik settings di sini. Terus kita klik manage user, maaf. Terus kita search di sini HANA dan kita masuk ke HANA. Nanti di bagian bawah kita cari payroll di sini dan sesuai dengan ketentuan dia harus menjadi manajer. Maka sini sudah jadi manajer dan kita klik nanti ada tombol save di sini. Terus kita juga harus ubah hak akses Harno. Masih sama di bagian user kita klik manage user di sini dan cari di sini adalah Harno dan kita klik di sini Harno. Terus habis itu kita scroll ke bawah, kita cari payroll dan sesuai dengan ketentuan dia harus sebagai officer. Maka kita masukkan di sini adalah officer. Terus jika sudah di sini ada tombol save di sini. Terus kita langkah keempat membuat salaries role categories, mana kita harus login dengan akun Hana. Maka saya akan logout dulu. Saya akan masukkan Hana di sini. Dan untuk membuat salary categories, kita harus mengubah settingnya menjadi developer mode dulu. Di sini saya sudah mengubahnya jadi developer mode. Kita scroll ke bawah, kita masuk ke setting, kita scroll ke bawah, dia akan muncul developer tool di sini. Dan, saya sudah activate developer mode. Tandanya dia sudah masuk ke dalam developer mode adalah di sini kembangnya sudah ada di bagian navbarnya. Terus jika sudah, kita akan pada modul payroll, kita masuk ke payroll di sini. Payroll, nanti kita klik configuration di sini dan klik salary rule categories. Di situ kita klik tombolnya untuk membuat salary rule kategorisnya. Di sini saya sudah membuatnya. Di sini ada annual netto, ini ada annual PPh 21, ada biaya jabatan, dan sampai ke potongan. Sini ada bukti dari saya sudah membuat salary rule kategorisnya. Terus yang angka kelima adalah membuat salary rules. Masih sama dengan akun Hana dan di modul payroll kita dapat klik configuration dan kita selesai discard dulu configuration terus kita klik salary rules-nya. Nah, habis rules kita akan klik tombol new di sini dan masukkan field-nya sesuai dengan ketentuan soal. Di sini saya sudah buat beberapa salary rules yaitu ada annual PPh, terus ini ada biaya jabatan, terus ini ada gaji pokok. Terus untuk master data penghasilan tidak kena pajak,
itu kita perlu cek master datanya dulu. Di sini master datanya saya ke bagian TK0 TK0 di mana dia mendapatkan tarif PTKP-nya 54 juta. Maka di sini nanti di bagian fixed amount untuk PTKP-nya adalah 54 juta. Terus untuk PPh saya sudah buat sesuai dengan keperluan. Terus untuk tunjangan tambahan kita juga perlu cek master data. Di sini saya ke bagian dia lembur dengan jumlahnya adalah 1 juta. Maka untuk bagian tunjangan tambahan di bagian fixed amount-nya dimasukkan 1 juta. Terus untuk tunjangan BPJS juga sudah saya buat. Tunjangan JKK juga sudah. Untuk tunjangan JKM juga sudah. Untuk tunjangan JHT juga sudah. Untuk tunjangan JP juga sudah. Iuran BPJS sudah sampai ke penghasilan kena pajak. Di sini ada bukti saya sudah membuat salary rules-nya, ada banyak di sini. Terus langkah keenam adalah menyesuaikan debit dan kredit akun pada net salary. Di sini kita masih dengan akun Hana, kita salary rules-nya kita ubah dulu tampilannya menjadi card seperti ini. Terus kita klik net salary di sini dan kita klik bagian accounting. Dan sebelumnya itu tuh akun debitnya dan kreditnya masih kosong. Maka kita harus buat terlebih dahulu. Kita klik create and edit. Habis itu kita akan muncul pop up di sini dan kita bisa masukkan field-field yang ada sesuai dengan ketentuan. Terus seperti ini, jika sudah, tadi kan kita klik save and close dan kita akan ditampilkan halaman sebelumnya, salary rules-nya untuk net salary. Terus ini sudah dibuat, terus juga kredit account-nya juga dimasukkan karena kredit account ini secara, sudah ada sebelumnya. Langkah ketujuh adalah membuat salary structure. Di sini kita masih sama dengan akun Hana. Kita masuk ke bagian configuration. Bentar, kita masuk ke bagian modul payroll. Kita masuk ke configuration dan klik salary structure. Di sini kita bisa klik tombol new untuk membuat salary structure dan bisa masukin sesuai dengan ketentuan yang ada di sini seperti salary PT kita SS01 dan untuk ini bawahnya kita bisa add line di sini dan masukin sesuai dengan yang telah kita buat salary rules-nya. Terus untuk langkah ketujuh adalah membuat kontrak. Caranya masuk ke masih dengan akun Hana. Terus kita klik modul employees dan kita masuk ke bagian uh, user mahasiswa. Di sini saya kedapatan Harno dan masuk ke Harno dan kita klik kontrak di sini. Dan kita untuk membuat kontrak baru kita bisa klik tombol create di sini. Nanti bisa masukkan field yang ada sesuai dengan ketentuan. Uh, di mana di sini kita harus buat salary journal dulu. Sebelumnya tuh salary journal payroll tuh belum ada, maka kita harus buat. Mana kita bisa klik di sini, kita buat create and edit, dan kita akan muncul pop-up seperti ini. Ini kita masukkan beberapa uh, field yang ada sesuai dengan ketentuan. Terus jika sudah, klik tombol save and close, dan kita akan ditampilkan balik ke halaman seperti ini. Terus kita bisa ngisi field-field yang ada sesuai dengan ketentuan. Di sini untuk bagian seperti bagian salary information ini, uh, wage kita masukkan 4.500.000 sesuai dengan uh, tadi ketentuan yang ada di master datanya. Terus jika sudah, tadi kan sudah keisi semua nih. Jika sudah, kita bisa klik nanti akan tombol save di sini. Jika sudah, habis itu kita bisa klik tombol running di sini untuk mengubah status kontraknya menjadi running. Terus, tapi biasanya itu ada notifikasi error seperti ini karena employee ini udah punya kontrak, udah punya satu kontrak di waktu yang sama. Dan di sini kita harus, jika ada error seperti ini, kita harus cancel apa namanya kontraknya. Caranya kita bisa klik employees kontrak dan kita di sini kan ada running nih misalkan. Nah, running
Nanti kalau misalkan ada beberapa yang running, kita bisa klik dan kita ubah menjadi uh, cancel. Karena sebelumnya, karena sebelumnya ini tuh uh, kalau kita ubah menjadi sebentar, kalau kita ubah menjadi expired itu saya sudah mencoba, tapi tetap muncul error. Maka saya memutuskan untuk meng-cancel kontrak yang sudah ada. Terus jika sudah mau cancel kontrak yang sudah ada, maka kontrak yang kita buat ini baru bisa kita ubah menjadi running statusnya. Terus di sini terlihat nih saya sudah meng-cancel kontrak sebelumnya karena dia bertabrakan dengan kontrak yang kita buat. Maka jika setelah kita ubah statusnya menjadi cancel, maka kontrak yang sekarang kita buat itu bisa kita ubah statusnya menjadi running. Terus langkah ke-8 adalah membuat payslip, di mana kita harus menuju masih dengan akun HANA, kita menuju ke bagian payroll, dan kita klik employee payslip di sini. Terus kita klik tombol new di sini, dan kita masukkan sesuai dengan employee yang udah dibagikan, itu di sini adalah Harno. Nah, nanti secara otomatis dia akan keisi fieldnya di sini. Terus jika sudah, uh, habis itu kita bisa klik compute sheet di sini. Nanti di bagian bawah sini, uh, maaf, di bagian bawah sini akan ada beberapa row ke bawah seperti ini secara otomatis. Terus jika sudah, kita masuk ke bagian accounting, bagian section accounting information. Kita untuk salah di jurnalnya kita masukin payroll di sini. Terus jika sudah, kita bisa klik confirm di sini dan nanti statusnya akan menjadi draft. Dari draft kita akan mengubah statusnya menjadi done di sini. Dan oke. Terus habis itu langkah selanjutnya adalah jika sudah kan tadi kan udah klik tombol confirm, nanti akan ada eh, apa akun accounting entry otomatis terbuat di sini dan kita bisa klik tulisan di sini untuk melihat bahwa payslipnya ini udah diposting atau belum. Di sini terlihat bahwa eh, salary slipnya untuk Harno ini sudah statusnya sudah posted. Terus kita langkah selanjutnya adalah mengecek payslip yang telah dibuat dengan akun employee. Di sini kita harus login dengan akun employee-nya. Di sini saya ke bagian Harno. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian payroll dan kita klik employee payslip. Di sini terlihat bahwa sini sudah dibuat oleh manajer HR dan bisa dilihat oleh employee yang bersangkutan di sini. Nah, habis itu kita masuk ke bagian pertanyaan. Jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain yang diterima oleh individu sebagai wajib pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Pajak ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia dan biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja atau perusahaan dari penghasilan karyawan. Cara menghitungnya, kita bisa pertama kita harus menghitung dulu penghasilan brutonya seperti gaji pokok, tunjangan, bonus, honorium dan lain-lain. Kita jumlahin, eh, tapi untuk penghasilan bruto ini kita dalam 1 bulan saja. Terus habis itu, habis kita eh, menghasilkan penghasilan bruto tadi ini kita kurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan. Terus kita kurangi lagi dengan iuran pensiun seperti JHT, JKK, JKM atau JP sesuai dengan presentasi masing-masing. Terus nanti hasil dari compute ini dia akan menghasilkan variabel neto. Nah, nanti variabel neto ini akan kita kurangi dengan PTKP, yaitu berdasarkan status wajib pajak. Misalnya TK 0 atau TK berapa tadi. Yang sesuai, misalkan di sini Harno, dia ke bagian TK 0 kalau nggak salah. Ini user payroll. Harno, nih, dia ke bagian TK 0. Maka dia eh,
dia harus dikurangin 54 juta. Hasilnya nanti dibulatkan ke ribuan terdekat. Nah, nanti hasil PKP ini kita bisa menghitung PPh satunya. Caranya PKP ini kita kurangkan dengan kita kalikan dengan tarif pajak progresif sesuai dengan undang-undang. Contohnya, jika PKP-nya hingga 50 juta, maka dia harus dikurangkan 5%. Diambil 5%. Terus untuk 50 juta sampai 250 juta itu kita ambil 15% dan sampai 500 juta. Seperti itu. Terus untuk langkah kedua adalah jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP berbeda presentasinya. Apa tujuan hal tersebut? Jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun atau JP berbeda karena didasarkan pada fungsi dan tujuan masing-masing program. JHT bertujuan untuk memberikan manfaat berupa tabungan yang dapat dicairkan saat peserta mencapai uang pensiun, mengalami pemutusan hubungan kerja, atau dalam keadaan tertentu, misalnya cacat total tetap. Hal ini mengakibatkan presentasinya tinggi karena mencakup seluruh finansial kehidupan employee jangka panjang. Sementara itu, JP bertujuan memberikan manfaat berupa penghasilan bulanan di masa pensiun untuk memastikan kesejahteraan dasar peserta. Hal ini mengakibatkan presentasinya lebih kecil dibandingkan JHT. Terus nomor tiga adalah lakukan eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR ingin melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Sebelum membuat master data, kita harus datanya, ekspor data dari kontrak employee untuk mendapatkan template master datanya. Di mana kita harus login dengan akun HANA, terus kita masuk ke bagian employee di sini. Habis employee kita masuk ke kontrak. bagian kotak di sini dan kita klik di sini misalnya Harno terus kita klik action, kita klik export di sini, nanti akan muncul pop up seperti ini dan kita masukkan field yang menurut kita sesuai dengan data master yang ingin kita buat seperti ini. uh, oke seperti ini. Oh ya, nanti sudah ada. Habis itu misalkan ini sudah sesuai, nanti kita bisa masukkan misalnya new template, kita masukkan namanya apa. Terus pastikan export formatnya adalah XLSX. Terus jika sudah, kita klik export. Nanti akan ada muncul file yang terunduh di sini. Lalu kita buka. Dan dibuka kita bisa isi uh, apa namanya seperti ini. Maaf. Nanti ini adalah file unduh yang sudah diedit. Nanti akan ada hasilnya tuh hasilnya tuh akan ada row yang ini. Terus kita bisa masukkan datanya di bagian bawahnya di sini. Nah, di sini saya sudah buat master datanya. Kita akan buka. Nah, seperti ini saya buat. Habis itu, nanti kita akan import data tersebut. Caranya, kita masuk ke link seperti link ini. Link ini. Nah, nanti kita klik upload file. Kita upload file yang udah kita edit tadi, yang ini. Terus kita klik tes dulu untuk cek valid datanya atau tidak. Nah, kalau ada everything seems valid, baru kita bisa klik import. Nah, jika sudah klik import, maka nanti akan ada tulisan seperti ini sebelah kanan, Baik 5 record successfully imported. Nah, jika sudah, nanti hasilnya akan ada seperti ini, Hilal, Hikam, Harto, Hani, Haris. Itu sesuai dengan yang saya masukkan, Hani, Harto, Hikam, Hilal, Haris. Di sini sesuai, dan statusnya adalah baru di sini ya. Nah, ini adalah bukti bahwa saya sudah berhasil menginstal master data untuk kontrak masing-masing employee. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di Lab Compensation dan Payroll pada UD 16 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.